Pada kesempatan malam hari ini bersamaan dengan tanggal 18 bulan ini, lalu tanggal 22, 4 hari berikutnya, kawan-kawan dari Jatman sowan sekaligus secara resmi bersama dengan Kiai Haji Ali Askur Musa untuk minta perlindungan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa yang asli resmi Badan Otonom Nahdlatul Ulama itu adalah Jatman, bukan Patman atau Jatma Aswaja. Ini patut kita dukung bersama demi untuk kemaslahatan hidup beragama, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Tapi pengajian malam hari ini tidak khusus untuk warga Nahdliyin saja, untuk semuanya. Untuk seluruh rakyat Indonesia yang beda agama pula. Dan bahkan seluruh manusia di dunia. Nah, ini moto dan semboyan kita bersama, yakni rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, rahmatan lil Nahdliyin, tidak, tetapi seluruhnya. Ini penting ya, untuk panjenengan baca bersama. Nanti jika ada yang kesulitan untuk mendownloadnya bisa menghubungi kami. Ini Bunga Rampai Muktamar NU. Ini ada beberapa buku yang dirangkum dalam satu jilid buku ini. Yakni ada sejarah NU juga, ya. Ada sejarah didirikannya Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah juga. Ada semuanya, bahkan siapa saja pendiri NU sebagai organisasi utama yang menaunginya. Siapa pula yang mendirikan organisasi Banomnya yang khusus tentang Jatmannya ini. Ini ada semua di sini. Di sini jelas ada catatannya ya. Siapa saja yang melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama. Sebelum Nahdlatul Ulama didirikan sebagai suatu organisasi, para alim ulama telah lama berperan sebagai pembimbing umat menuju tercapainya Izzul Islam wal Muslimin. Izzul Islam itu kemuliaan, mulianya agama Islam dan umat Islam. Yang dalam pada itu, suatu peristiwa yang penting dalam sejarah Islam Indonesia adalah dilangsungkannya suatu pertemuan alim ulama yang terkemuka di Surabaya. Jadi berdirinya Nahdlatul Ulama itu di Surabaya, di antaranya dihadiri oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Pak Yai Bisri Samsuri, Denanyar Jombang, Pak Yai Asnawi, Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Maksum, Pak Yai Maksum Lasem, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz Surabaya, ya, Mas Alwi Abdul Aziz yang mengusulkan dan diterima nama Nahdlatul Ulama itu. Kiai Haji Abdul Halim Layu Munding, yakni ini ada hubungannya dengan Yai pendiri pesantren Amanatul Ummah Pacet dan Siwalan Kerto, yakni Pak Yai Asep, Kiai Haji Muntoho atau Ndoro Muntoho, Kiai Haji Dahlan Kertosono, Kiai Haji Abdullah Fakih Gresik. Jadi tidak ada Habibnya, nggak ada Habibnya. Nanti kalau ada susupan, ada kudeta ya dari leluhurnya bin Yahya, ya, nanti ya akan ada Hashim bin Yahya, mbahnya LBY-nya itu. Nggak ada, nggak benar itu, benar. Begitu juga susunan pengurus Nahdlatul Ulama yang pertama juga dituliskan di sini. Nanti panjenengan pelajari sini, tidak ada Habibnya sama sekali, tidak ada. Terus ketua Tanfidiyah itu pelaksana kegiatan organisasi, sama seperti presiden itu. Kalau mustasyar itu sama seperti MPR ya. Kalau syuriah itu sama seperti DPR. Kalau Awan itu pembantunya saja. Ya supporternya. Nah, ketua Tanfidiyah pertama itu Kiai Haji Hasan Gipo, Kiai Haji Hasan Sakifuddin ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama karena kita ini seiring dengan perkembangan waktu banyak lupanya. Banyak yang lupa. Generasi kita itu juga banyak yang lupa. Sehingga perlu untuk mengingatkannya kembali. Sudah dituliskan secara mendetail ya tentang kepemimpinan, ya sejarah berdirinya seperti apa. Terus yang paling penting adalah
Syarat menjadi mursyid atau pemimpin Torekoh itu seperti apa? Selain yang tercantum dalam kitab-kitab Torekoh, ya, semisal kitab Tanwirul Qulub, ya, Syairul Masai, banyak sekali kitab-kitab yang menerangkan tentang Torekoh itu. Syarat yang paling utama dan pertama adalah takwa Allah. Takwa Allah. Terus berikutnya adalah alamah bil ulumis syar'iyah, harus alim alamah. Nggak boleh mau ayat kursi pontal-pontal ya tadi mursyid itu nanti guru kencing berdiri, murid kencing ya tambah berlari ya. Luwih nemen ya. Apalagi ketika dites untuk membaca kitab yang tidak berharokat ya, berbahasa Arab tidak bisa. Terus bagaimana bisa diangkat menjadi mursyid sebuah torekoh yang ada? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Halaman 46, kepemimpinan. Siapakah yang pernah memimpin torekoh tersebut? Jawab, yang pernah memimpin torekoh tersebut banyak, antara lain Wali Songo. Wali Songo itu bertorekoh. Metode atau manhaj untuk usul ilallah itu torekoh. Ya bermacam-macam jalannya. Kalau boleh saya analogikan itu dengan begini, kalau tidak pernah tawaf, tidak boleh menjadi mutawif. Tidak pernah berhaji kok menjadi pembimbing ibadah haji, itu bagaimana? Ya ini ibaratnya, analoginya, kiasnya seperti itu. Sama seperti kalau menurut pengertian yang paling sederhana saat ini, ya, kita tahu jalan menuju Jakarta. Terus dengan berbagai macam cara, bisa lewat darat, laut ataupun udara. Nah, nggak pernah ke Jakarta, tiba-tiba kalau ke Jakartanya bisa, tapi kalau ke alamat-alamat tertentu supaya bisa nerabas kemacetan yang ada, itu bagaimana? Lah, nggak pernah ngerti seluk-beluk kota Jakarta, terus hanya berdasarkan peta, maunya lebih cepat, saya mau ke Monas, mau ke Istiqlal, setelah dari kereta itu kemana, setelah dari bandara kemana. Nah, dia tidak pernah melakukannya dan menemukannya. Metode terpraktis tercepat, wusul ilal istiqlal, wusul ilal Monas. Terus dia ngajak-ngajak orang. Ya orang ini akan tersesat itu, atau paling enggak lambat. Paling enggak itu lambat. Ya ini sama seperti tarekat. Orang yang tidak mengerti definisi dari tarekat, kok menjadi mursyid tarekat, itu ya tersesat. Apalagi ya tarekat yang tidak boleh di oplos. Nanti kita akan bahas khusus satu kitab ya yang membahas tentang tarekat Tijaniyah itu. Lah, Habib Lutfi bin Yahya, mohon maaf Kang Mas LBY, itu tarekatnya ya dioplos-oplos. Yo Tijaniyah, yo Alawiyah, Alawiyin, macam-macam ya, macam-macam. Ada kitab Jawahirul Ma'ani, wa Bulughul Amani. Nanti akan kita upas ya pada selain tema malam hari ini, bahwa Habib Lutfi itu berbaiat torekoh Tijaniyah ya, terus dia membaiatkan torekoh yang lain pula, jadi dia itu nyabang. Ini dapat diakses melalui informasi Jatman ya, dulu waktu masih dioplos dengan Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah nggak bisa. Jadi bisa dikatakan bahwa Habib Lutfi itu sudah merusak kekhususan Tijaniyah. Kalau sudah seperti itu, maka Habib Lutfi itu tidak pantas menjadi mursyid atau wali. Karena sesuai dengan syarat sahnya mursyid ini loh, takwa Allah. Takwa Allah itu takut kepada Allah, bukan takut karena diawasi selain Allah. Ini kunci utama, seperti halnya ihsan anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Muraqabah, musyahadah, musyahadah, muraqabah. Nah, ini kunci utama. Tarekah itu masuk dalam ranah ihsan atau tasawuf hakikat makrifat ini loh. Tarekat, hakikat, makrifat ini masuk dalam ranah sufiyah atau ihsan. Islam, iman dan ihsan ini. Lah, kalau masih ada yang fanatik ya dengan tokoh ketokohannya beliau Habib Lutfi bin Yahya, ya silahkan, itu hak pribadi orang per orang. Tetapi sebagai
penganjur agama ya harus menjelaskan kepada umat secara keseluruhan bahwa beliau Habib Lutfi bin Yahya itu tidak layak menjadi mursyid, menjadi wali, apalagi menjadi kutub, menjadi ketua sufi dunia. Itu nggak layak sama sekali. Tidak sesuai dengan ADART Jatman sendiri. Otomatis terbantahkan, terbatalkan, tertolak secara tidak perlu aklamasi, secara sunatullah. Terbukti seiring perkembangannya waktu kono dan kini sampai nanti. Jadi khusus dalam hal Thariqah Tijaniyah ini saja loh. Jadi Thariqah Tijaniyah itu tidak boleh ya digabungkan dengan tarekat-tarekat yang lain. Nanti akan kami intisarul ilmi kan kepada panjenengan semua tentang kitab Jawahirul Ma'ani ini. Ada 455 halaman. Kita akan ulas secara ya semi lugas ya supaya jelas bahwa ada tarekat-tarekat khusus. Walaupun Tijaniyah itu juga muktabaruh, tetapi tidak bisa digabungkan dengan tarekat-tarekat yang lain. Di dalam pemahaman kita selama ini, tarekat itu seakan-akan seperti satu kelompok organisasi khusus ya, yang tujuannya hanya wusul ilallah. Seperti momok orang yang paling tidak, sebenarnya itu sama-sama. Di zaman yang canggih ya seperti saat ini, sebenarnya thariqah itu khususnya 45 nama-nama thariqah al-mu'tabaroh itu otomatis bisa menyatu dalam setiap umat Islam yang ada. Dalam istiqomahnya, orang itu akan menemukan karomahnya sendiri-sendiri. Tajrib ibaratnya begitu. Sama dengan ketika kita mengajar ilmu nahwu sorof, berarti kita juga dulu pernah belajar ilmu nahwu dan sorof. Kalau kita mengajar ilmu mujarobat ya, kalau obat itu ya nggak masalah ya, bisa dipelajari secara alat ya. Nah, tapi kalau mujarobat, kalau tidak tajrib, tidak pernah membuktikan nyata, ya nggak boleh mengajar kitab mujarobat, apalagi tanpa adanya ijazat. Ini hampir sama dalam ranah tarekat. Oleh sebab itu tarekat sekarang ini lebih praktis sebenarnya, dan tidak harus bertele-tele untuk sampai usul kepada Tuhannya, sesuai dengan metodenya masing-masing. Misalkan panjenengan ini namanya Pak Yai Joko Sahmat, berarti tarekohnya Joko Sahmatiyah, itu nggak apa-apa. Oleh sebab itu kami menganjurkan kalau memang Jatma Aswaja ini tetap mau bertahan, jangan memakai nama itu. Ini mirip, identik dengan Jatman NU. Pakailah Thariqah Lutfiyah, itu aja. Hati Thariqah Lutfiyah Al-Alawiyah Al-Pekalonganiyah, itu saja. Nggak perlu mendirikan nama dengan mirip nama Jatman. Nah, ini nanti bagi orang awam ya, atau yang fanatik dengan beliaunya, ya akan tetap semakin hulu berlebihan dalam mengkultuskannya. Kalau kita lihat ya, sepak terjang beliaunya ini nggak pantas gitu. Seorang sufi memiliki ambisi ya yang bersifat duniawi, itu nggak pantas menjadi mursyid, itu nggak pantas. Pertama kali tadi syaratnya adalah takwa Allah dan alamah. Alamah itu di atas alim. Di atas alim. Alim itu mengerti, alamah itu sangat mengerti tentang ulumis syariah, ilmu-ilmu syara. Ya, ilmu-ilmu syara ya secara lengkap, ya tafsir, ya hadis, ya. Begitu juga kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid dan lain sebagainya. Dan bahkan tidak hanya keagamaan saja. Kalau sekarang harus dilengkapi dengan ilmu sains dan teknologi, tidak hanya masalah ekonomi saja. Jadi ini penting, yakni alamah bi ulumis syar'iyah, halaman 46, tapi buku yang kedua. Bunga Rampai Muktamar Inu ke-27 di Asem Bagus ya. Pondok pesantrennya Kiai As'ad Syamsul Arifin Bondo. Terus yang ketiga adalah amilun biha, mengamalkan. Tahu kalau berdusta itu haram, ya jangan diamalkan. Berbohong, menipu, culas itu haram, ya jangan dilakukan.
amilun biha, selain alamah bi ulumis syar'iyah harus amilun biha, mengamalkan ilmu-ilmu itu gitu. Iso ujar ya iso nglakoni. Jadi tidak gampang menjadi mursyid yang membeat murid atau saliknya, itu enggak semua orang bisa. Kalau yang Kiai Haji Ali Maskur Musa itu kan ya pelindung organisasi internal Jatmannya. Kalau di induknya ya PBNU-nya, kan begitu. Jadi amilun biha yang ketiga. Yang keempat, telah tamat dari tarbiyah torikiyah dan menjalankannya. Ya ini, selain dari 3 syarat tersebut, yang keempat harus sudah futuh, tamat, selesai. Jadi tidak ada kecenderungan untuk mengatur negara secara berlebihan, ingin mencaploknya, ya ingin mengekangnya atau ingin mengangkanginya. Lah itu tidak boleh. Nggak boleh, karena sifatnya universal thariqah itu. Apalagi untuk merestui jadi atau tidaknya seorang presiden, seorang gubernur, apalagi pengangkatan Panglima TNI, mutasi polisi, jabatan TNI, AD, AU, AL. Lah ini nggak boleh. Nggak boleh, seorang mursyid itu tidak boleh seperti itu. Kalau hanya merestui, mendoakan itu nggak masalah. Tapi sampai masuk ke dalam trik-intrik politik, ya itu tidak boleh. Ya, harus tamat dari tarbiyah torikiyah. Seorang mursyid itu persyaratannya sangat-sangat jelimet. Di antara tidak boleh joget-joget. Tidak boleh main musik. Loh, Habib Lutfi itu main musik ya, dan joget-joget ya. Oh, batal itu. Batal itu. Batal kemursidannya maksudnya. Tidak bisa untuk menuntun salik. Salik itu orang yang menekuni, ngambah dalan menuju Allah. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Itu yang menuntun mursyidnya ini. Kalau mursyidnya ini nggak mampu memberikan pencerahan, ya bagaimana bisa membawa salik muridnya menuju ke pencerahan? Ya nggak bisa. Usulnya bukan ilallah, ya usul ila ghairillah. Telah tamat dari tarbiyah. Nomor 5, memakai sifat mahmudat, ya terpuji, harus sifat terpuji. Terus sifat munjiat, ya bisa menyelamatkan diri dan orang lainnya, pengayom, dan sifat makarimil akhlak, akhlaknya mulia. Ya jangan hanya acting saja seperti main sandiwara, nggak boleh. Serta menjauhi dan meninggalkan sifat mazmumat. Sifat mazmumat itu banyak sekali nanti penjabarannya, ya sama seperti merubah-rubah sejarah, mengarang buku yang tidak sesuai dengan data aslinya, ya data referensinya, data faktanya, dan harus dijauhi itu, ya apalagi melindungi satu organ yang mencari-cari makam-makam wali, ya di setiap daerah di Indonesia ini, lalu dikeramatkan, dikultuskan, dijadikan sebagai bahan penyesatan kalau menurut saya. Bukan bahan untuk perenungan supaya orang litudakiril akhirah, tidak, tetapi justru untuk menyesatkan dari jalan Allah. Lah ini kan tidak sesuai. Ini syarat utama kok, sifat mazmumat dan sifat muhlikat, merusak sejarah, ya, merusak tatanan, ya, yang sudah dibuku dan bakukan. Tidak boleh, nggih. Fawahish ma zahara minha wa ma batan, baik lahir sampai batinnya, lahiriah batiniahnya, jiwa dan raganya. Nah, ini namanya mursyid, persyaratan mursyid, kepemimpinan mursyid, ya. Dan ini insya Allah pernah diberikan contoh, ya tidak ada manusia yang sempurna, tidak memiliki sifat maksum. Sama, manusia itu bukan nabi, tetapi berusaha untuk menjadi pewaris nabi, ya, semaksimalnya sesuai dengan alamahnya ini. Pentingnya menjalankan syarat-syarat takwa Allah, amilun biha, itu harus alamah, ilmunya, ilmu, menguasai materi yang akan dijalankannya, diterapkannya. Jadi dulu ini pernah dijadikan
catatan baku oleh Wali Songo, Syekh Abdul Karim Banten yang mungkin di Mekah ya, Syekh Ibrahim Brumbung Meranggen, Syekh Abdul Hadi Girikusumo Meranggen, Syekh Abdul Rahman Suburan Meranggen, Syekh Hasan Anwar Kuaron Gubuk Purwodadi, Syekh Abdul Qadir Jepara, Syekh Zarkasi Berjan Purworejo lah ini. Berjan nggih, salam nggih. Terus yang dari Banyumas itu juga ada Syekh Raden Rifai Sukaraja Banyumas, Syekh Ahmad Ngadirejo Klaten, Syekh Khalil Jombang, Syekh Abdul Latif Cibeber Cilegon, Syekh Mansur Popongan Solo, Syekh Khurmen Jember, Syekh Darhal Watu Congol Magelang, Syekh Bahguru Kiai Asy'ari Kalimu Kendal, Syekh Abdul Jalil Buntet Cirebon dan lain sebagainya. Semuanya menjalankan persyaratan kepemimpinan dalam tarekah-tarekah ini. Taqwa Allah, alamah bi ulumis syariah, amilun biha, terus tamah dalam tarbiyah torikiyah dan menjalankannya memakai sifat mahmudat, sifat munjiat dan sifat makarimil akhlak, menjauhi sifat yang mazmumat, muhlikat, fawahish ya fawahisat yang merusak ya madharu minha wa mabaton, luar dan dalamnya, utuh ya, lahir dan batinnya. Nah, ini penting sekali untuk dipahami orang yang akan memasuki tarekah-tarekah ini. Jadi tidak gampang mencari seorang mursyid, itu tidak gampang. Jangan semua orang yang melalui syuhrah wal istifadah yang dibangun lama, diyakini ya, dipromosikan ya, di endorse ya, di branding semua langsung, wah itu hebatku tarekah sufis dunia. Nggak bisa seperti itu.